Semua yang datang pasti akan pergi. Yes? Semua yang mati pasti pernah mati. Yang hidup tidak akan pernah mati. Jadi jangan menafsirkan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Atau maut mata hirup. Jadi artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati ketika masih hidup. Aduh, luar biasa ya. Di Nusantara mah udah ada. Itu yang namanya mati, ajaran mati sak jroning urip itu sudah dulu. Islam belum ada juga ajaran itu sudah ada. Keren leluhur kita. Jadi saya percaya kalau sekarang kode genetika di kromosom yang ke-13 ternyata terungkap di darahnya orang Indonesia. Ini yang ditakutkan dunia. Kenapa? Karena dari sini akan muncul orang-orang yang berkesadaran. Kejayaan leluhur kita sekarang sedang dibangkitkan. Sehingga di tahun 2026 ini diperkirakan lahirnya jiwa-jiwa yang berkesadaran dengan tubuh-tubuh yang baru. Saya ngomong gak sembarangan. Ya, semua yang datang pasti akan pergi. Kesadaran tidak pernah datang dan pergi. Tetap diam dan abadi. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu abadi enggak? Seabadi ilahi. Kenapa? Karena diri sejati manusia itu adalah ruhku yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau dia maha hidup, masa ruhku tidak hidup? Jadi Bapak Ibu setelah tahu ini, oh ternyata kita ini sebetulnya sedang mengalami berbagai pengalaman hidup. Dari satu siklus kehidupan ke siklus kehidupan berikutnya. Ya tentu saja Bapak Ibu ingin masa depan lebih baik. Dulu mah kerja keras, cari uang 1.000. Sekarang mah biarkan aja uang nyari saya. Itu hanya bisa ditarik dengan kesadaran. Apakah itu bisa? Bisa. Saya udah membuktikannya. Semua itu jadinya gratis di semesta ini. Ya. Jadi kalau kita masih kerja keras di semesta ini, ada yang salah. Kita hidup tidak sesuai dengan misinya Tuhan. Nah, jadi mati itu adalah pergantian pakaian bagi mereka yang menganggap dirinya adalah pakaian. Nah, kenapa sekarang semua pelajaran spiritual selalu sadari nafas. Kan gitu? Coba perhatikan saya. Nafas itu kan dari sini. Asalnya diam. Masuk. Tinggal sebentar. Keluar. Antara masuk dan keluar itu ada jeda tuh. Makanya sering orang mengatakan jeda antara nafas masuk dan keluar itulah keabadian. Keabadian tuh ini Bapak Ibu. Ini tuh gak akan hilang. Semua di sini hanya datang dan pergi, ini tetap ada. Makanya nanti Bapak Ibu akan melepaskan napas terakhir kemana? Kemana? Sini. Pergi nggak ini? Enggak. Diam nggak ini? Tuh. Semua yang datang pasti pergi. Yang diam mah tidak datang dan pergi. Karena dia adalah ruang. Ya. Jadi hidup bukan untuk mempersiapkan diri untuk mati, tetapi untuk menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Ulangi ya. Jadi selama ini gimana hidup? Menyiapkan diri untuk mati. Menyiapkan apa Bapak Ibu? Bekal ya. Si timbal ya. Jadi hidup itu bukan mempersiapkan diri untuk mati, tetapi menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Makanya coba Bapak Ibu sadari nafas. Ya, nafas itu kan hidup, indikator bahwa hidup, betul? Nah, dari mana nafas? Coba perhatikan. Bukankah semua makhluk itu ngambil nafas dari sini? Mungkin ada yang mengira nafas itu oksigen, bukan. Oksigen mah hanya permukaan luarnya, lebih dalam dari itu. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang pakai ventilator gak mati. Buktinya waktu COVID, yang punya ventilator pada mati juga. Betul nggak? Karena napas bukan oksigen, lebih dalam dari itu. Dia yang maha halus, yang meliputi segaranya. Oksigen mah cuman sarananya aja. Tetapi di balik itu ada energi yang ditransfer ke dalam kita lebih halus. Jadi oleh karena itu maka hidup adalah menyadari kesadaran setiap saat. Ya. Nah, saya tambahkan. Apakah cukup dengan punya pengetahuan yang tadi?
Ingat ya, yang tadi saya jelaskan baru pengetahuan. Berikutnya Bapak Ibu harus mengalami kalau saya adalah sang hidup. Harus merasakan, menyaksikan, dan membuktikan. Ingat ya, menyaksikan, merasakan, dan membuktikan. Awas ya, jangan puas dengan pengetahuan. Oke, tapi dikasih pengetahuan gini aja sudah mulai. Oh, saya sadar. Ternyata saya yang sejati tidak pernah mati. Kenapa saya takut mati? Yang paling penting saya memperbaiki kualitas kehidupan saya. Pun saya harus lahir lagi, kehidupan saya lebih baik. Saya harus menerima semua apapun yang terjadi, biar seluruh utang-utang saya lunas. Di kehidupan yang akan datang saya tidak punya utang-utang lagi. Yang ada cuma kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Itulah surga loka. Ya, gitu.